Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat konsep sekalian, umat-umat yang kita kasihi dimanapun berada. Saya juga menyapa hamba Tuhan yang ada di Zoom, para pendeta-pendeta muda, demikian juga pendeta Pardosi. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari dari Alkitab kita dengan tema 1 bulan ini diambil dari kitab Markus. Pada malam hari ini pemateri kita adalah pendeta muda Jimmy Huta Barat. Beliau akan menyampaikan kepada kita dengan judul pembahasan Elia dalam Injil Markus. Sebab itu saat ini kita akan segera memulai. Kami mengajak kita semua untuk berdoa bersama memohon tuntun Roh Kudus dipimpin oleh pendeta muda Alexander. Kami persilakan pendeta. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan melanjutkan diskusi Alkitab kami yang akan boleh dibawakan oleh hamba Tuhan, pendeta muda Jimmy Huta Barat, dan juga yang akan boleh dibantu pendeta Pardosi dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh berkati sehingga pemahaman yang baik kami boleh dapatkan dan semuanya berasal dari hikmat Tuhan saja yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh sahabat-sahabat konsep juga yang menyaksikan, baik dari live streaming di Facebook, ketika mereka boleh berpartisipasi melalui pertanyaan juga Tuhan boleh berkati. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Pemateri kita malam hari ini pendeta muda Jimmy Huta Barat. Beliau melayani di daerah Sumatera kawasan tengah, melayani di Batam, yaitu di distrik Tiban Batam Center. Yang sudah berkeluarga, dan pada saat hari ini kita akan mendengarkan pembahasan menarik mengenai pola-pola pelayanan Nabi Elia dan selengkapnya. Kita persilahkan pendeta muda Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan pekabaran malam hari ini. Baik, terima kasih pendeta Jeremy Huta Julu yang sudah memandu kegiatan kita malam ini dalam live Facebook bersama konsep Cohen Serve People, dan kita akan melanjutkan dari pekabaran di kitab Markus, dan pada malam hari ini saya membawakan dengan satu topik yaitu Elia dalam Injil Markus. Saya akan coba untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Masih proses pendeta? Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Baik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai Elia dalam Injil Markus ini. Yang pertama, siapa Elia dan bagaimana kehidupannya? Ya, ini kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang Elia dalam Perjanjian Lama. Lalu yang berikut, siapa Elia yang dibicarakan di Injil Markus itu sendiri? Lalu, apa persepsi orang-orang yang hidup pada zaman Yesus itu tentang Yesus sendiri? Ya. Karena ada nanti kita lihat, Yesus ada orang menyatakan dia Elia. Yang keempat, bagaimana pola Elia diikuti oleh Yohanes Pembaptis? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan dalam kitab Malyaki? Baik. Ketika kita hendak mempelajari Elia dalam kitab Markus, maka tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sosok Elia itu dalam Perjanjian Lama. Baik, dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat bahwa
Elia sebagai nabi Tuhan yang berdiri pada kebenarannya walaupun hanya dia sendiri yang tinggal, ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22 dikatakan hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, ya. Ini adalah kehidupan Elia pada saat itu. Lalu Elia juga seorang yang memiliki kuasa dalam kata-kata. Di dalam 1 Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, ini menunjukkan bahwa kata-kata Elia itu penuh dengan kuasa. Yang ketiga, Elia dalam perjanjian lama itu memiliki roh yang luar biasa dalam pelayanan dan melayani dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Raja 19 ayat 10 dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Ya, jadi Elia adalah seorang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang berikut, Elia adalah seorang yang berani menegur dosa sampai kepada level yang paling tinggi sekalipun. Pada peristiwa kala itu adalah kepada Raja Ahab. Ya, dituliskan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 23, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Kepada siapa ini? Kepada keluarga Raja Ahab, Raja Israel pada zaman itu. Lalu Elia dalam perjanjian lama, dia juga adalah seorang yang tidak takut berhadapan dengan banyak nabi-nabi Baal, ya. Walaupun dia hanya seorang diri saja. 2 Raja-Raja 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi Baal ada 450 orang banyaknya. Lalu kalau kita melihat lagi di dalam perjanjian lama, Elia itu adalah seorang yang menurut akan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 5. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ini perintah Tuhan kepada Elia. Dan apa yang Elia lakukan? Ayat 5. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya, jadi dia tidak pernah membantah. Kenapa Tuhan suruh saya ke sana, tetapi dia pergi saja. Ya. Dia juga disuruh ke Sarfat, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9, dia juga berangkat ke sana. Lalu kemudian kita bisa melihat kehidupan Elia itu adalah seorang yang hidupnya sangat sederhana. Dalam kisah ketika dia ada di tepi sungai Kerit itu, dia makan dan minum dengan ala kadarnya, ya, yang diberikan oleh burung-burung yang datang untuk memberikan makanan. Lalu Elia di dalam kitab perjanjian lama juga adalah seorang yang dapat menolong orang lain sekalipun hidupnya mengalami tekanan yang berat. Ya, nah ini secara tidak langsung kita melihat bagaimana Elia sebenarnya menolong seorang janda dan juga anaknya yang ada di Sarfat itu dengan berkata, berikanlah kepadaku dulu roti. Ya, secara manusia ini membunuh, tapi sesungguhnya ini merupakan pertolongan yang diberikan oleh Elia kepada ibu itu dan juga anaknya, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan kembali dari apa yang mereka sudah lakukannya. Nah, itulah kehidupan tentang Elia dalam perjanjian lama yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam Injil Markus untuk membahas tentang Elia. Baik. Terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 11 sampai 13 dikatakan di sana. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 13, tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang. Nah, jadi di sini kita melihat ada pernyataan dari murid-murid, ya, atau pertanyaan, mengapa Elia harus datang? Lalu siapa Elia yang sedang dibicarakan di sini?
dia harus datang, dia akan datang, dan bahwa dia sudah datang. Baik, di dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Yesus, mereka membaca tulisan-tulisan para nabi yang menuliskan di sana bahwa Elia akan datang, ya. Juga para ahli-ahli Taurat juga membaca. Sehingga mereka memiliki satu pemikiran berdasarkan apa yang mereka baca itu, bahwa Elia benar-benar akan datang ke dunia ini sebelum Mesias itu tampil ataupun datang ke dunia. Itu bisa kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 11, ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kepada Yesus maksudnya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang? Ya, jadi berarti ahli-ahli Taurat membaca ada kitab-kitab para nabi yang menyatakan bahwa Elia akan datang terlebih dahulu. Sehingga murid-muridnya mendengar akan hal itu dan ditanyalah kepada Yesus. Dan ini adalah merupakan nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Maliaki. Bahwa Elia akan datang sebelum hari Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Maliaki 4 ayat 5. Dituliskan di sana, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, ya. Inilah yang mereka baca sehingga mereka dengan berani meyakini ini sebagai kebenaran dan mereka mengimaninya, ya, termasuk ahli Taurat. Lalu apa tanggapan Yesus atas pertanyaan murid-murid tadi? Benarkah Elia akan datang? Yesus menjawab, memang Elia akan datang, ya, dan memulihkan segala sesuatu. Ya, bahkan bukan lagi akan datang, tetapi Elia itu sungguh-sungguh sudah datang, kata Yesus dalam ayat 13-nya. Jadi bukan hanya akan datang, tapi ini sudah datang Elia. Tapi orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab tentang dia. Baik. Sekarang siapa Elia yang dimaksudkan ini? Di mana bukan hanya akan datang, tapi dia sudah datang dikatakan. Ada beberapa tanggapan orang mengenai Elia dan Yesus dalam kitab Markus. Yang pertama, Yesus disebut Elia oleh orang banyak. Dalam Markus 6 ayat 15, yang lain mengatakan dia itu Elia. Jadi ada orang menyebutkan dia Elia. Lalu kemudian Yesus adalah Yohanes Pembaptis menurut beberapa orang. Dalam Markus 8 ayat 28. Ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis. Lalu ada peristiwa di mana Elia menampakkan diri kepada Yesus. Inilah yang terjadi di gunung itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus, ya Rabi, betapa bahagianya kami, baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ya, jadi ada Elia pada saat itu. Dengan Yesus, tentu murid-murid pada saat ini merasa bahwa bukan ini Elia, bukan Yesus adalah Elia. Karena Elia sendiri ada bersama dengan Yesus. Lalu kemudian murid-murid bertanya, siapa yang lebih dahulu datang? Itulah yang ada di dalam Markus pasal 9 ayat 11. Murid-murid bertanya kepada, mengapa ahli Taurat berkata Elia harus datang? Dan Yesus katakan, Elia sudah datang. Lalu ada orang yang berpikir kalau Yesus memanggil-manggil Elia. Nah, ini ketika Yesus disalibkan. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur. Dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Jadi ada orang yang memang sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Elia. Dan bahwa Elia akan datang untuk menolong dia ketika Yesus memanggil nama Elia. Nah, inilah pemikiran-pemikiran orang yang tidak ada jawaban dari semua yang kelima hal ini tentang siapa itu Elia yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya, berdasarkan 5 tanggapan ini. Tidak ada kesimpulan tentang siapakah Elia itu.
Apakah itu Yesus sendiri, atau apakah itu Musa, atau apakah itu Yohanes Pembaptis? Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi tidak ada kesimpulan. Jadi Elia yang mana ini yang Yesus sedang maksudkan dalam perikop ini? Yang dia harus datang, dia akan datang, dan bahkan dia sudah datang. Baik, coba kita bergeser sedikit ke Injil Matius ya. Walaupun kita membahas tentang Markus, tapi coba kita lihat ke Matius pasal 11. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab itu semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes ya, ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi di dalam perikop ini Matius pasal 11 ada satu informasi yang diberikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang. Nah, kira-kira apakah Elia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah benar dengan apa yang ditulis oleh Matius ini? Baik. Untuk mendapatkan jawaban kebenarannya, maka kita harus lihat dalam kitab Markus itu sendiri. Karena pembahasan malam ini kita membahas tentang Markus dan kita perlu cocokkan kehidupan Yohanes Pembaptis, ya ada clue yang diberikan oleh Matius dengan pola-pola hidup atau pola kerja yang Elia lakukan dalam buku Perjanjian Lama di kitab Raja-Raja. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Elia dalam Perjanjian Lama itu adalah seorang nabi Tuhan yang berdiri teguh pada kebenaran walau hanya tinggal sendiri. Ya, itu benar. Tadi sudah kita lihat secara ringkas ya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Coba kita lihat ke Yohanes Pembaptis. Apakah memiliki pola yang sama? Baik. Yohanes Pembaptis juga hanya dialah nabi yang menyuruh orang agar segera bertobat pada zaman itu. Bahkan ketika dia berkhotbah untuk orang bertobat, dia pun masuk penjara akhirnya ya dalam Markus 1 ayat 4 dan 14. Dikatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Jadi ketika dia berkhotbah, dia pun disuruh orang untuk menangkapnya ya. Lalu kemudian kita melihat lagi Elia dalam Perjanjian Lama itu adalah seorang yang memiliki kuasa dalam kata-kata. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Nah, kira-kira apakah pola ini ada kaitannya dengan Yohanes Pembaptis? Kalau kita mau mendefinisikan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis ya juga memiliki kuasa dalam setiap perkataannya. Dalam Markus 1 ayat 5 dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Lihat bagaimana kuasa kata-kata Yohanes Pembaptis, bertobatlah seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem datang untuk dibaptis oleh dia. Ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis sendiri memiliki kuasa yang luar biasa layaknya. Lalu kemudian yang ketiga, Elia dalam Perjanjian Lama itu memiliki roh yang luar biasa dan sungguh-sungguh dalam melayani. Dalam 1 Raja 19, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ya. Nah, apakah Yohanes Pembaptis juga memiliki pola yang sama? Layaknya Elia, Yohanes Pembaptis juga memiliki roh yang luar biasa dalam pelayanan, tidak pernah berhenti merintis jalan bagi Yesus Kristus. Dalam Markus 1 ayat 2 dan 3. Lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini diutarakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Di mana dia memiliki roh yang luar biasa dalam pelayanan, sungguh-sungguh untuk memberikan hidupnya dalam pelayanan itu. Baik, yang berikut Elia itu adalah seorang yang berani menegur dosa. Cek, apakah kedengaran suara saya? Ya, sudah terdengar, Pendeta. Oke. Baik, berani menegur dosa sampai ke level raja. Ya, siapa saudara-saudara yang berani?
yaitu Elia itu sendiri. Dan apakah ini ditiru oleh Yohanes Pembaptis? Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes, di Injil Markus maksud saya ya, Markus 6 ayat 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaraku. Lihat, pola yang sama dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, menegur orang karena melakukan dosa. Dan karena hal yang dia lakukan itu, dia harus menjalani konsekuensi untuk mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya. Baik. Elia dalam perjanjian lama yang berikut adalah dia menurut akan firman Tuhan, pergi disuruh ke Kerit, pergi ke Kerit, pergi disuruh ke Sarfat, pergi ke Sarfat. Dan bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis juga adalah seorang yang menurut akan firman Tuhan. Dia adalah nabi yang Tuhan gunakan di zamannya. Ya, dalam Markus 1 ayat 2, lihatlah aku menyuruh utusanku. Ya, jadi Tuhan menyuruh Yohanes Pembaptis. Sehingga apapun yang dilakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Menurut akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, dia sampaikan kepada orang lain. Bertobatlah supaya orang bertobat. Lalu yang berikut. Kehidupan Elia itu sederhana. Ketika dia berada di Sungai Kerit, dia hanya makan dan minum dengan ala kadarnya yang diberikan oleh burung, ya, dan minumannya dari sungai itu. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri juga menampilkan hal kesederhanaan ini di dalam kehidupannya melalui makanan yang dia makan. Dalam Markus 1 ayat 2 dikatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lihat, tidak ada makanan mereka ini, makan-makanan yang mewah, makan-makan raja. Hanya makanan sederhana yang mereka temukan di tempat di mana mereka melayani, itulah yang menjadi makanan mereka. Lalu yang berikut adalah, Elia itu adalah seorang yang menolong di dalam tekanan yang berat dalam hidupnya. Ya. Janda Sarfat tadi itu. Yohanes Pembaptis juga meniru pola ini, di dalam kesederhanaannya, di dalam kehidupan yang tidak mewah, ya, dia justru dapat menolong orang, sekalipun dia di penjara dan mati, hidupnya sudah menolong banyak orang supaya memperoleh jaminan keselamatan, bahkan bukan hanya keselamatan dalam kehidupan dunia, tapi juga memiliki jaminan keselamatan bila mana Tuhan datang kedua kali, yaitu dengan mengkhotbahkan bertobat kepada orang lain, ya. Sehingga orang mengatakan bahwa Yohanes itu betul-betul adalah nabi Tuhan dalam Markus 11 ayat 32. Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Tuhan. Ya, jadi inilah fakta-fakta bagaimana pola kerja yang dilakukan oleh Elia dan juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Markus. Ya, saya mencatat di sini ada 7 setidaknya, dan ini bisa kita jadikan sebagai pattern di dalam menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Yesus itu sendiri adalah Yohanes Pembaptis di dalam zaman itu, ya, di dalam zaman Yesus. Yang walaupun nanti kita akan melihat selanjutnya pembahasan ini. Baik. Dalam kutipan Kerinduan Segala Zaman, Alfa Omega jilid 5 dikatakan, Yohanes Pembaptis datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan Elia. Ya, jadi ada memang kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis dan roh yang dimilikinya layaknya Elia pada zamannya. Dan itu diperoleh oleh Yohanes. Nah, dilanjutkan dalam kutipan itu, sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak menyambut baik pekabarannya itu. Bagi mereka ia bukan Elia. Jadi Yesus sendiri sudah menyatakan dia Elia, bahkan kutipan Roh Nubuat juga mendukung itu. Tapi orang-orang yang hidup pada zaman Yesus bahkan tidak menganggap dia Elia yang Tuhan maksudkan. Jadi yang dimaksud adalah
memiliki kuasa, ya. Bukan Elia langsung datang, tapi kuasanya seperti Elia dan memiliki roh seperti sebagaimana Elia itu miliki. Nubuatan tentang Elia dalam kitab Maliaki kita akan lihat pada saat ini. Maliaki 4 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. Namun agar kita lebih mengerti ayat yang ke-5 ini, kita harus membaca dari ayat yang pertama dulu. Maliaki 4 ayat 1. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Ya. Nah, hari apa ini yang dimaksudkan ini? Dikatakan di dalam ayat ini hari Tuhan yang akan datang. Ya. Nah, kita baca selanjutnya adalah hari di mana ada perapian yang menyala-nyala. Dan orang fasik akan dibakar seperti jerami di dalam ayat ini. Konteks apakah ini? Ini adalah konteks api neraka, api yang Tuhan berikan bagi manusia yang kepada mereka diberikan hukuman terakhir. Di mana nanti ini iblis dan para pengikutnya akan dibakar. Inilah yang terdapat dalam Wahyu pasal 20. Ya. Nah, kita lanjutkan di perikop itu, Maliaki 4, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, ini berarti kelepasan. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu. Nah, inilah orang yang dibakar tadi, seperti jerami, menjadi abu. Kapan ini akan terjadi? Inilah ketika Tuhan memusnahkan di hari yang dahsyat itu. Hari Tuhan. Kalau dalam kedatangan ini berarti kedatangan ketiga. Ya. Ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb. Nah, ada nama Musa di sini dicantumkan. Lalu ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan. Yang dahsyat itu. Inilah ayat yang sering dibaca oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Sehingga mereka meyakini bahwa akan ada Elia yang akan datang. Nah, kita mau melihat dulu ada Elia dan Musa di dalam perikop ini. Oke, sebelumnya kapan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Itulah kedatangan yang kedua dan yang ketiga nanti ya. Jadi pengertian dari nubuatan Maliaki ini bukan hanya sampai di zaman Yohanes Pembaptis kegenapannya, tetapi jauh setelah itu akan muncul juga Elia modern yang akan tampil bagaikan Elia yang memiliki roh dan semangat yang sama. Jadi konteks Elia datang dalam nubuatan Maliaki memiliki penggenapan ganda. Ya, jadi ada dua. Selain dari Yohanes Pembaptis itu sendiri datang sebagai Elia, nanti juga akan ada juga orang-orang seperti Elia juga sampai pada zaman Yesus datang, bahkan sampai ada perapian yang menyala-nyala itu. Ada hal yang menarik dalam Markus pasal 9, yaitu penampakan atau memperlihatkan diri kepada Yesus, di mana Musa juga ada di sana. Ya. Oke. Markus pasal 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung tinggi. Ayat 4. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ya. Ini sama, ada orang-orang yang sama dengan Maliaki 4 ayat 4 dan 5 tadi ya. Ada Musa dan ada Elia. Nah, kira-kira ini apa hubungannya atau korelasinya? Mengapa ada nama Musa di sana dan juga ada Elia disandingkan dengan Musa di dalam kitab Maliaki dan kitab Markus? Baik. Maliaki sedang tidak berbicara tentang Musa akan datang seperti Elia, tapi Maliaki ingin menyampaikan pesan bahwa Musa adalah juru kabar Allah bagi Israel yang kepadanya Allah memberi hukumnya. Jadi Musa itu diberikan hukum di gunung itu untuk dia berikan kepada umat-umat Tuhan. Itulah sebagai ketetapan yang kekal. Ya, sebagaimana yang dituliskan dalam Maliaki 4 ayat 4 dan 5 ini. Dan pada saat yang sama Musa juga ada di atas gunung itu bersama dengan Elia. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa sesungguhnya walaupun yang dibahas di sini bukan Musa tetapi Elia, namun pola kerja Elia tidak akan lengkap tanpa adanya
hukum Tuhan yang dititipkan kepada Musa untuk mengatur semua kehidupan umat-umat Tuhan sampai Yesus datang. Itulah sebabnya Elia sebagai pembawa kemurnian iman bagi Israel dalam kuasa dan roh, Musa sebagai pembawa hukum dan ketetapan Allah yang kekal bagi Israel secara jasmani dan juga rohani dalam hidup kita zaman sekarang ini juga. Itulah sebabnya kedua hamba Tuhan ini dituliskan dalam buku Maliaki, ditulis juga dalam buku Markus. Karena keduanya sudah di sorga, sama-sama turun memperlihatkan diri mereka kepada Yesus dan murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat mereka secara langsung. Dan bahwa pola kerja Elia ini akan tetap ada sampai Yesus datang, sesuai dengan nubuatan Maliaki. Baik aplikasi, roh dan semangat seperti Elia ini juga berlaku di sepanjang zaman. Bukan hanya zaman Yohanes, tetapi berlaku juga di zaman sekarang. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali akan muncul pola-pola seperti ini, di mana orang-orang juga akan Tuhan gunakan sebagai pelayannya yang memiliki roh dan semangat yang luar biasa berapi-api, layaknya Elia dan Yohanes. Alfa Omega jilid 3 para nabi dan bapa dikatakan, Allah memanggil orang-orang seperti Elia, Nathan, dan Yohanes Pembaptis, orang-orang yang akan membawa pekabaran dengan kesetiaan, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya, orang-orang yang membicarakan kebenaran dengan berani, walaupun hal itu akan menuntut pengorbanan akan segala yang mereka miliki. Lihat, Yohanes Pembaptis tadi harus mati, ya, untuk membayar apa yang dia sudah katakan, ya, menegur dosa. Kesimpulan, Elia adalah seorang yang memiliki roh dan semangat pelayanan yang luar biasa. Orang beranggapan bahwa Yesuslah Elia itu, tapi Yesus merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Itu bisa dibuktikan dengan melihat pola kehidupan Elia dan memparalelkannya dengan apa yang Yohanes Pembaptis praktekkan dalam pelayanannya juga. Ya, tapi pola ini tidak hanya sampai kepada Yohanes saja, oleh karena nubuatan Maliaki bersifat penggenapan ganda. Maka pola yang sama akan terjadi terus sampai Yesus datang, bahkan sampai api itu akan datang, di mana ada orang-orang yang akan menurut hukum Tuhan, murni dalam hidupnya, memiliki semangat dan roh pelayanan yang luar biasa. Kesimpulan terakhir, hari Tuhan adalah hari penghakiman, di mana hari itu dahsyat. Hari itu Yesus akan datang dan orang-orang jahat akan menerima upahnya, dan puncaknya adalah kematian kekal bagi mereka yang tidak mau bertobat. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan Elia dari kitab Injil Markus. Untuk lebih melanjut lagi kita akan diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat atas pemaparan yang itu membuka pemikiran kita mengenai pekabaran bahwa Nabi Elia harus datang terlebih dahulu. Mana tadi sudah sampaikan beberapa kesimpulan. Saatnya sekarang kita berdiskusi, kita mencoba memberikan pandangan-pandangan kita. Saya boleh coba mungkin berikan lempar pertanyaan kepada para hamba-hamba Tuhan. Tadi mungkin saya pikir cocok bila mana kita mau membahas tentang penerapan ganda dari kitab Maliaki pasal 4 itu ya. Di mana banyak orang-orang di zaman perjanjian baru malah mengira orang itu adalah orang tertentu. Elia itu harus datang, entah itu orang tertentu atau kalau kita zaman sekarang mungkin banyak yang mengaku saya titisan atau mungkin bilangnya saya dapat mimpi, sayalah ini gitu kan. Sehingga Yesus bilang juga akan ada nabi-nabi palsu mengaku-mengaku begitu ya. Bagaimana sebenarnya untuk menjelaskan kembali konsepnya sebenarnya? Apa sih? Apakah orang itu harus dalam wujudnya mirip secara fisik? Tadi kita lihat juga ada pola-pola tertentu ya. Mungkin kembali boleh kita bahas tentang hal ini. Kami persilakan Pendeta Jimmy Huta Barat tentang penerapan dari kitab Maliaki pasal 4 tadi. Baik, jadi Maliaki pasal 4 itu adalah berbicara tentang hari Tuhan yang akan datang, ya. Adalah tentang perapian yang menyala-nyala, membakar orang sampai abunya itu akan ada ya, orang yang terbakar sampai debu. Nah, itu adalah sesuatu yang terjadi bukan di zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus. Itu terjadi bahkan nanti. Tetapi Elia
yang digambarkan di situ, yang Tuhan rujuk sebagai Yohanes Pembaptis, adalah seorang yang juga akan menyatakan pekabaran Tuhan, walaupun pada saat itu belum datang api itu yang sesungguhnya. Ya, jadi begini, Tuhan akan memakai setiap orang yang Tuhan sendiri klaim itu sebagai Elia-Elianya di setiap zaman, ya, untuk menegur dosa, untuk melayani dengan militan, untuk mengabarkan firman Tuhan, ya, termasuk juga Yohanes Pembaptis ini. Sehingga di sepanjang zaman ada juga pola kerja seperti ini yang akan kita temukan kalau memang orang itu memiliki kriteria-kriteria tadi, sebagaimana yang kita sudah bahas. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Mungkin kita berikan kesempatan pada Pendeta Muda Abigail. Ada mungkin pandangan pendeta mengenai hal ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy. Saya pikir pembahasan dari Pendeta Jimmy Huta Barat ini sudah sangat-sangat baik, sangat lengkap. Mengaitkan Markus pasal 9 yang mengutip Maliaki pasal yang keempat. Ya. Bagaimana sebelum hari Tuhan itu datang, maka ada Elia yang akan datang terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara hari Tuhan, sebenarnya hari Tuhan itu apa? Itu yang sebenarnya jadi sebuah pertanyaan ya. Ya, saya pernah dapat sebuah konsep bahwa hari Tuhan itu kalau tidak menyangkut malapetaka, ya hari Tuhan itu adalah pembebasan, ya. Pembebasan atau kelepasan. Jadi ketika hari Tuhan itu akan datang, maka ada pemurnian, ada seseorang yang datang yang mempersiapkan hari Tuhan itu. Nah, inilah yang disebut Elia dalam Maliaki pasal yang keempat. Dan dalam Markus pasal 9 di-mention kembali Elia itu. Nah, seperti apa yang Pendeta Jimmy katakan, nah bagaimana zaman kita sekarang? Sebelum hari Tuhan, yang kita bicarakan nanti adalah kedatangan Yesus, Elia yang dimaksud datang terlebih dahulu sebelum hari Tuhan itu datang itu siapa? Nah, inilah yang coba digambarkan dari pola-pola itu gitu. Orang-orang yang militan ya, yang memiliki pola hidup, pola kerja seperti Elia ya, memiliki kuasa, Roh Kudus yang luar biasa, lalu hidup sederhana dan lain sebagainya. Nah, ini justru menurut saya kalau saya bicarain dari segi kepribadian atau pribadi saya, tantangan tersendiri bagi saya yang dalam tanda kutip di sini saya bekerja sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta pelayan gitu. Walaupun saya nggak katakan bahwa Elia dalam zaman modern ini untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan hari Tuhan itu bukan harus pendeta, tetapi apalagi saya sebagai seorang pendeta, maka saya bisa jadi seperti Elia gitu. Pola kerjanya ya, pola kerjanya yang militan, mau orang ngomong apa, jadi bayangkanlah satu orang dibandingkan dengan ratusan orang, dia tetap katakan ya, nyawa taruhannya, lalu ya hidup sederhana. Saya sebagai pendeta, wah, teladan dalam kesederhanaan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau saya bicara secara pribadi, walaupun tadi saya sudah sampaikan, ya, tantangan sendiri bagi saya apakah saya bisa menghidupkan pola kerja dan pola hidup Elia untuk mempersiapkan hari Tuhan yang disampaikan dalam materi pada malam hari ini. Terima kasih, Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta Muda Abigail. Tadi dikatakan bahwa oleh pemateri kita, Elia itu datang untuk membawa pembaharuan, begitu ya. Sebenarnya pembaharuan dalam hal apa yang perlu dibawakan di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya dari seorang yang mempunyai pola pelayanan seperti Elia ini. Kami persilakan kesempatan kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu berikan tanggapan. Oke, baik, selamat malam bagi kita semua. Tadi sebenarnya kalau kita ikuti pelajaran kita yang sudah dibawakan oleh Pendeta Jimmy, bahwa pembaharuan yang dibawa oleh Elia adalah satu, dia memiliki integritas yang luar biasa, tinggi. Kenapa? Dia bisa berdiri
di tengah-tengah banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, dan menyatakan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berani menegur seorang pemimpin, seorang raja yang sudah berdosa. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Markus, pasal yang ke-6, di sana Yohanes Pembaptis juga berani menegur Herodias atau Herodes yang berselingkuh dengan Herodias, adik ipar. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang baik untuk kita memiliki roh atau spirit yang dimiliki oleh Elia. Untuk kita apa? Untuk kita bisa hidupkan di zaman akhir ini. Agar kita apa? Agar kita bisa menyatakan kebenaran ini kepada semua orang. Mungkin itu Pendeta Jeremy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Sekarang ada satu pertanyaan ini untuk Pendeta Jimmy Kabarat. Tadi dituliskan di dalam Maleakhi 4 ada mengenai Musa yang diberikan kepadanya hukum Tuhan dan Elia yang datang membawa pembaharuan. Sebenarnya apa hubungannya Pendeta kira-kira hukum Tuhan ini dengan pekabaran pembaharuan yang dibawakan oleh Nabi Elia itu sendiri? Kami persilakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi seorang Elia itu harus juga membawakan pekabaran Tuhan yang diberikan kepada umatnya, termasuk hukum-hukumnya juga, ya. Dan kalau dia Tuhan mau pakai sebagai Elia modern, ya dia pun harus orang yang menuruti hukum Tuhan. Jangan sampai dia tidak melakukan sebagaimana hukum yang sudah diberikan Tuhan melalui Musa di gunung itu. Nah, ini akan tidak balance nanti, ya. Dia melakukan pembaharuan, dia berdiri teguh atas kebenaran, dia hidupnya sederhana, dia melakukan perintah Tuhan, tapi tidak dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan itu, ya. Sehingga ini ada kaitannya dengan Musa. Makanya di dalam Maleakhi pasal 4 ada dicantumkan nama Musa di sana, ya, mengartikan bahwa penting untuk kita mengikutsertakan peran Musa di dalam hukum yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi Elia modern di zaman sekarang. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Kita sekarang kepada Pendeta Pardosi. Kami persilakan Sir untuk berikan tambahan-tambahan. Silakan Sir. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara, sahabat konsep, para pendeta muda yang sudah ikut menyaksikan pelajaran kita malam hari ini. Inilah menariknya Yohanes itu. Dia tidak tahu kalau dia itu melakukan pekerjaan seperti Elia. Di tengah-tengah Israel itu dalam sejarah ada dua nabi besar mereka. Yang pertama itu adalah Musa. Dan tidak ada orang nabi seperti Musa lagi. Karena Musa ini dianggap sebagai apa? Sumber daripada hukum yang Tuhan berikan itu. Yang kedua adalah Elia sendiri. Kebetulan dua-duanya ini sudah di sorga. Gitu ya. Tapi Elia itu dianggap nabi besar di Israel oleh karena pekerjaannya yang dahsyat. Belum pernah ada nabi di Israel membunuh 850 sekaligus nabi palsu. Belum ada. Itulah di zaman Raja Ahab. Karena kemurtatan bangsa itu yang sudah luar biasa gitu. Sehingga pengalaman Elia meminta Tuhan menurunkan api dari langit, Tuhan jawab dan lain sebagainya itu bagi Israel sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa.
Nah, oleh sebab itu, karena Israel ini mengalami problema kembali yaitu kemurtatan, maka Maleaki menubuatkan tentang datangnya siapa? Elia kembali. Tapi yang hebatnya, Yohanes itu tidak tahu kalau dia itu sedang mengerjakan pekerjaan Elia. Nah, ini bagus juga begitu, supaya Yohanes itu tidak merasa sombong. Ya. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 1, mulai ayat yang ke-19, orang banyak itu, ya, mulai ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Yohanes Pembaptis ini kan keturunan imam ya, keturunan Lewi. Jadi yang bertanya ini adalah saudara-saudaranya, keturunan imam, keturunan Lewi. Apa pertanyaan mereka? Siapakah engkau? Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan gitu. Jadi dia pun tidak mengklaim dirinya sebagai Elia. Yesus yang menyatakan bahwa pekerjaan Yohanes itu adalah pekerjaan seperti siapa? Elia. Tapi Yohanes nggak tahu kalau dia Elia. Yang Yohanes bilang cuman ini. Dan itu bolak-balik di Injil disebutkan. Akulah, ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes mengklaim bahwa dialah penggenapan nubuatan Nabi siapa? Yesaya. Tapi dia tidak mengklaim sebagai penggenapan nubuatan Nabi siapa? Maleaki. Kenapa? Kenapa? Nah, kan pasti harus ada jawabannya. Kalau penggenapan nubuatan Nabi Yesaya itu cuma satu orangnya. Betul enggak? Cuma satu orangnya. Tapi kalau penggenapan nubuatan Nabi Maleaki itu lebih dari satu. Dan bahaya kalau Yohanes mengklaim bahwa dialah itu. Bahaya itu. Karena ini bukan peristiwa sekali nanti. Tadi sudah dikatakan pemateri kita bahwa ini sampai akhir zaman Yesus datang yang kedua kali. Jadi kalau Yohanes mengklaim saya lah itu yang menggenapinya, maka orang bertanya, ya dari mana otoritasnya saudara mengklaim saudara adalah Elia yang datang itu kan gitu. Nah, otoritasnya datang dari siapa? Yesus Kristus. Yesuslah yang berkata bahwa Yohanes itu sedang melakukan pekerjaan siapa? Pekerjaan Elia. Pekerjaan Elia itu kan simpel sebenarnya. Hanya satu kalimat sederhana. Tapi yang dia kerjakan sangat berat. Apa pekerjaannya? Memurnikan iman umat-umat Tuhan. Hanya itu pekerjaan dia. Memurnikan iman gitu. Nah, memurnikan iman ini berat sekali. Karena yang dilawan itu adalah nabi-nabi Baal, istri raja Isabel, dan sang raja sekaligus juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas tambahannya dari pelajaran kita. Sekarang kami melihat Pendeta Alex memberikan tanggapan, kami persilakan. Oke, terima kasih Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta Muda Tabarat dan Pendeta Pardosi. Jadi dalam hal ini kita sepakat bahwa ada pemahaman pola kerja Elia yang mau disampaikan. Dan itu berlaku juga bagi kita yang hidup sekarang. Kan begitu. Jadi dengan kata lain, pola kerja Elia ini yang juga saya bisa lakukan. Melihat definisi yang tadi Pendeta Pardosi sampaikan dan Pendeta Jimmy sampaikan. Dan pola kerjanya itu hak kita semua bisa dapatkan, kan begitu. Nah, tadi sudah dikasih contoh bahwa Yohanes tidak sadar bahwa dia memakai pola kerjanya Elia. Dan dia selalu bilang ada tadi sudah 2 kali atau 3 kali dia katakan bukan dan bukan ya. Nah, saya mau bertanya dalam hal ini untuk Pendeta Jimmy Tabarat. Kalau kita sepakati pola kerjanya, entah itu puasanya, entah itu cara hidupnya Elia dan lain sebagainya, apakah secara keseluruhan pola yang Elia lakukan sampai kepada dia sampai ke sorga, itu juga bisa menjadi pola yang kita bisa lakukan. Dengan penekanannya saya lebih ke arah ke diangkatnya ke sorga. Kan begitu.
Apakah pola itu kita juga bisa dapatkan di akhir zaman ini? Karena berhubungan dengan akhir zaman kan kita percaya akan ada sebuah pengangkatan kita ke sorga waktu Tuhan menjemput kita. Ada yang hidup, ada yang harus dibangkitkan dari kubur, kan begitu memahami konsep. Terus yang kedua adalah apakah ada tokoh-tokoh daripada gereja sudah memiliki pola pekerjaan Elia ini? Itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Pendeta Jimmy. Kami persilakan. Baik. Yang pertama ya, Elia di zaman modern ini apakah ada dengan satu motif ketika dia disebut Elia modern, maka dia akan naik ke surga juga layaknya Elia di zaman Perjanjian Lama di kitab Raja-Raja. Ya, saya rasa ini bukan menjadi satu tujuan umat Kristen atau umat-umat Tuhan ya. Kita itu tidak pernah mengklaim diri kita sebagai Elia, tetapi kita berusaha saja untuk melakukan pola kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tadi, yang sudah ditambahkan oleh Profesor Pardosi, di mana Yohanes itu sendiri pun tidak tahu bahwa dia yang sudah melakukan pola seperti itu adalah pola kerjanya Elia itu sendiri sebenarnya itu. Dia pun nggak sadar akan hal itu. Ya. Nah, jadi bagaimana lagi dengan kita? Kita bisa mengetahui sekarang karena kita belajar ini, oh pola-pola Elia seperti ini, kita coba tirulah seperti Yohanes. Tapi bukan jadi maksud kita supaya masuk ke surga diangkat dengan tiba-tiba seperti Elia, ya tidak juga ya. Ya. Jadi apa motif kita untuk menjadi Elia modern? Yang Yesus sendiri yang bisa mengklaim itu di dalam hidup kita, ya motif kita adalah untuk berdiri teguh di atas kebenaran, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, giat, itu saja yang kita lakukan. Dan nanti tugas Tuhan yang akan memberikan kepada kita, oh kau seperti Elia lah hidupmu, akan kuberikan kehidupan yang kekal. Nah itu mungkin yang bisa saya tanggapi untuk pertanyaan yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah apakah ada tokoh gereja sekarang yang sudah disebut sebagai Elia modern? Ya, sekali lagi bahwa Elia itu sendiri bukan kita yang berikan nama itu atau gelar itu untuk mereka yang sudah sesuai dengan kriteria yang tadi. Ya, tetap juga Tuhan yang berikan, hanya kita sebagai orang-orang yang melakukan itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi ada kutipan di dalam para nabi dan raja ya, di mana di zaman sekarang juga ada orang-orang yang dipanggil seperti Elia ini di dalam kehidupannya untuk membawa, dikatakan, pekabaran dengan setia tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya sekalipun kematian. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita gelar Elia modern itu. Dia sudah layak untuk mendapatkan, karena pola kerja yang dilakukan itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Elia di zaman Nabi itu sendiri. Itu mungkin tanggapan saya. Bila mana teman-teman yang lain menanggapi, dipersilakan. Silakan pendeta-pendeta yang lain mungkin ada tambahan. Boleh langsung saja dibuka mic-nya. Kalau saya tangkap tadi bahwa yang penting itu bukan hasil akhirnya pendeta, namun bagaimana cara kita menjalaninya, motifnya, bagaimana kita mengikuti pola-pola dari pelayanan Elia di bumi pada saat itu. Mungkin kita hanya ngelihat enak sekali Elia ini bisa langsung naik ke surga begitu ya, tanpa harus mati. Tapi yang kita perlu tiru adalah sifat semangatnya dalam pelayanan itu mungkin ya, yang bisa. Silakan, pendeta. Ya, masalah mengklaim ini saya pikir menarik ya. Maksud saya, ketika ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, atau ya kalau kita bicara dalam konteks sekarang ini, ya mungkin seperti Elia gitu ya.
justru jadi pertanyaan besar menurut saya ya, kalau ada orang yang mengklaim dirinya atau dia mau mengklaim orang lain gitu. Karena kita nggak ada otoritas apa-apa untuk menjadikan seseorang itu seperti Elia ya. Seperti yang tadi dibilang bahwa Yohanes Pembaptis saja dia enggak menyebut dia, enggak mengklaim dan itu dari Tuhan. Nah, mungkin ini jadi satu pertanyaan timbul gitu. Apakah seorang nabi ya itu tidak bisa atau tidak berhak mengklaim dirinya nabi? Karena saya pernah dengar, saya pernah dengar bahwa Ellen G. White sendiri pun tidak pernah mengklaim dirinya nabi. Kita yang mengklaim dirinya nabi. Nah, jadi maksud saya apakah nabi tidak bisa mengklaim bahwa dirinya nabi sehingga kita harus tunggu Tuhan atau mungkin orang lain ya yang bisa bilang bahwa kita adalah nabi. Karena ya seperti yang kita bahas ini lucu juga gitu ya. Kalau ada orang tiba-tiba mengklaim dirinya nabi karena ya menurut saya jadi justru harus dites dulu, diuji dulu gitu. Nah, ini mungkin dari pembahasannya jadi timbul pertanyaan ini. Terima kasih Pak Moderator, silakan. Terima kasih Pendeta. Silakan Pendeta Pardosi. Ada yang mau ditanggapi, kami persilakan, Sir. Baik, Yohanes itu kan dia mengklaim dirinya sebagai penggenapan nubuatan Yesaya. Ya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sama dia. Tapi dia tidak mengklaim sebagai Elia yang akan datang Maleakhi 4 itu. Dia mengklaim saya ini adalah penggenapan nubuatan Yesaya. Udah. Karena itu yang dia dapat dari Tuhan. Tugas dia itu adalah mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Ya. Jadi apakah seorang nabi itu boleh mengklaim dirinya seorang nabi? Ya kalau saudara baca di Alkitab, ya memang begitu. Aku datang disuruh Tuhan membawa berita. Membawa berita itu kan messenger. Messenger itu nabi. Ya. Makanya ada ujian nabi kan gitu ya. Ada 4 ujian nabi. Sehingga ketika seseorang mengklaim dirinya nabi, maka ujian itulah yang diterapkan kepada dirinya. Ya, apakah dia menerima Yesus sebagai Allah yang datang menjadi manusia? Apakah dia berbicara sesuai dengan pengajaran dan kesaksian? Apakah nubuatannya digenapi atau tidak? Ya. Dan apakah kehidupannya itu sesuai dengan buah-buah kebenaran yang dibawakan. Ya. Jadi dalam Alkitab itu ada. Ya. Dengan istilah yang bermacam-macam, adalah pelihat, adalah abdi Allah. Yang paling banyak itu ya Samuel. Pelihat iya, abdi Allah iya, nabi iya. Ya. Semua sama dia. Imam pun iya gitu ya. Ya, semua sama dia. Ya diterima aja sama dia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Ya. Musa pun demikian. Kalau memang itu adalah perkataan yang dia harus bawa, ya dia bawakan kepada orang banyak. Bahwa saya adalah nabi Tuhan. Ya, tapi Yohanes, dia tidak mengklaim bahwa dia adalah apa? Nabi seperti Elia yang dimaksudkan Maleakhi itu. Karena itu ditanya oleh teman-teman sesukunya, teman-teman sepekerjaan orang tuanya. Kan Yohanes kan keturunan imam, tapi kan dia tidak menjadi imam. Ya. Ya, dia tidak menjadi imam. Tapi dia dikenal oleh suku Lewi itu. Makanya ditanya. Ya, kan tidak mungkin Yohanes bohong. Karena yang bertanya ini imam-imam orang Lewi. Ya, dia bicara apa adanya. Kau Elia? Bukan. Mesias? Bukan. Nabi-nabi yang datang? Enggak juga. Katanya. Jadi siapa kau ini? Ya saya hanya penggenapan dari Yesaya itu. Dia kan mengklaim itu namanya. Dia kan mengklaim. Ya. Ya, terima kasih ya. Baik, tadi disampaikan kenapa Yohanes itu dia tidak mengklaim pada saat itu dia sebagai Elia, karena nubuatan itu sendiri masih berlangsung begitu ya, sampai nanti akhir zaman Yesus datang begitu ya. Artinya begitu Kasar ya? Ya, penggenapan Maleakhi 4 itu tidak hanya satu orang. Oke ya. Ya, tidak hanya satu orang. Itu sebabnya Yesuslah yang berkata, apa yang dikerjakan Yohanes itu adalah juga penggenapan Maleakhi 4 kan gitu. Berarti apakah di setiap zaman, contohnya kan kita sekarang di tahun 2021, Sir. Dari zamannya Yesus sampai ke sekarang itu ada orang-orang yang
punya roh pelayanan seperti Elia itu di dunia kekristenan? Ada. Karena kan itu konteks Maleakinya kan sampai datangnya api neraka, betul? Ya ada. Ya tinggal dilihat saja patron pekerjaan mereka itu seperti patron Elia enggak? Ya, contohnya di zaman abad ke-8 itu banyak tokoh-tokoh reformator itu yang kerjanya seperti Elia. Menegur raja-raja di Eropa, menegur para pemimpin gereja yang sudah hidup dalam kegelapan, tidak lagi berdasarkan Alkitab tapi tradisi. Dan akhirnya mereka itu mati semua, saudara. Bukankah itu dengan roh dan semangat Elia? Bahkan mereka itu jangan-jangan lebih hebat dari Elia. Kenapa? Elia hidup masuk surga, dia mati dibakar, saudara. Bukannya lebih hebat daripada Elia mereka itu? Kalau dari segi kematian ya. Elia kan diangkat ke surga. Elia itu tidak pernah mengalami penyiksaan fisik. Tidak pernah. Dia cuma mengalami penyiksaan batin. Dikejar-kejar terus sama perempuan Isabel tuh kan. Dikejar-kejar, diuber-uber. Itulah penyiksaan batin. Secara fisik dia tidak mengalami penyiksaan. Itu sebabnya dia diangkat ke surga. Tapi kalau seperti Martin Luther, John Wycliffe, Jerome, ya, tokoh-tokoh reformator itu mati semua, saudara-saudara. Mati semua. Dan apa yang mereka lakukan? Mencoba untuk memurnikan pemahaman gereja Kristen. Betul tak? Ya, supaya kembali kepada Alkitab. Tidak lagi kepada tradisi-tradisi ajaran-ajaran manusia di masa itu. Ya. Terima kasih. Tapi begini, Sir. Apakah kita bisa hubungkan, Sir, konsep di Elia yang modern ini yang tadi Sir sampaikan? Karena ini kan tadi Sir bilang sampai di akhir zaman, Sir. Kan begitu. Sampai di akhir zaman, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah, apakah ini bisa dihubungkan dengan konsepnya adanya satu kelompok dalam buku Wahyu 144.000 orang itu, Sir. Yang dia nyata-nyata dia diangkat tanpa mengalami kematian. Apakah itu bisa jadi salah satu indikasi kita memahami Elia modern, dia juga jadi kategorinya? Oh, masalah naik ke surga hidup-hidup ya enggak menjadi kategori Elia. Elia itu kan membawa sebuah pekabaran, ya, pekabaran, ya. Pekabaran itu tujuannya memurnikan iman. Sementara yang 144.000 itu sudah murni imannya. Oke, siap. Ya, sudah dipatenkan dia menjadi umat khusus kan? Khusus. Jadi kan mereka tidak membawa pekabaran lagi, orang sudah murni imannya kan gitu ya. Nah, jadi ini sebelum proses pemeteraian itu ditutup. Jadi ada orang-orang yang membawa pekabaran yang radikal benar ya maksudnya ya, yang seharusnya seperti itulah firman Tuhan, melawan pekabaran-pekabaran dari gereja yang pekabarannya justru tidak lagi berdasarkan apa? Firman Tuhan. Ya persislah seperti apa? Seperti Yohanes ya. Yohanes itu kan tidak pakai bahasa yang halus, menuduh orang itu sebagai ular beludak, betul nggak? Bayangkan kalau saudara khotbah di gereja, umat-umat Tuhan, engkau adalah ular-ular beludak kan? Ya mungkin saudara bisa dipindahkan kan gitu ya. Tapi kalau memang itu kebenaran, ya disampaikan saja, nggak apa-apa. Disampaikan saja. Terima kasih. Baik. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari pendeta-pendeta kalian, kami persilakan. Tadi mungkin pendeta Dwi sudah open mic. Ya, saya mau bertanya nih, mengenai Elia pada zaman sekarang. Ya, kalau di zaman dulu dilihat dari kepekabarannya, dia membawa pembaruan iman dan sebagainya, pemurnian iman, kemudian pertobatan dan sebagainya. Nah, mengenai pemurnian iman, Sir, kalau pada zaman sekarang ini kira-kira pemurnian iman seperti apa yang mungkin kita akan dibawakan oleh Elia pada zaman sekarang ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Yang pertama adalah tidak mengkompromikan iman. Jadi hitam putihnya itu jelas. Nggak ada lagi abu-abu gitu. Dan itu yang ditarik oleh siapa? Elia. Perhatikan kalimatnya. Jika Allah siapapun yang bisa menurunkan api, dialah Allah yang benar. Betul nggak? Dia mau tarik garisnya jelas. Nggak bisa.
Artinya dia pun bertaruh imannya dengan Tuhan. Kalau sempat dua-dua nggak turun api, kira-kira gimana nih? Hah? Baal apinya nggak turun, Yahweh juga nggak turun apinya. Terus gimana kira-kira? Apa nggak bingung orang? Datanglah itu Nabi Baal. Udahlah, sama-sama salahnya kita ini. Cincailah. Ya. Kau nyembah dewamu, saya nyembah dewa saya. Udah sama-sama nggak turun kok apinya. Kan kau yang bikin syaratnya. Tuhan mana yang bisa menurunkan api, itulah Tuhan yang benar. Dua-dua nggak turun. Apa nggak kacau, saudara? Jadi bagi saya itu pendeta muda Dwi. Tidak ada apanya? Kompromi lagi kebenaran. Yang kedua, tidak ada lagi. Ini agak keras ini ngomongnya ya. Mudah-mudahan saya mengimaninya. Tidak ada lagi kecintaan kepada dunia ini. Tidak ada. Kalau itu masih ada, belum bisa kita membawa pekabaran apa? Elia. Makanya kalau tadi saudara baca kutipan itu kan, Yohanes itu meniru polanya Elia itu bukan hanya pola pekabaran dan cara kerjanya, tapi pola hidupnya juga ditiru, betul nggak? Ya, dengan makanan sederhana, dengan pakaian sederhana. Jadi Anda boleh bayangkan, saya membawa sebuah reformasi hidup sederhana di hadapan Tuhan. Tapi mobilnya saya pakai yang mobil merek PP itu yang sekarang dapat keringanan pajak. Ya Pak Utauruk tahu lah itu mobil yang mereknya PP itu ya. Yakin nggak saudara saya sedang membawa sebuah reformasi ketika pegangan saya itu adalah mobil yang mereknya PP yang dapat potongan pajak itu? Orang kan akan bingung, beneran nggak ini Pak Pendeta ini? Bagaimana Pak Utauruk? Betul nggak Pak Utauruk? Ya, beneran nggak ini pendeta nih? Ya. Ya, oke, ya mudah-mudahan menambah ya sedikit saja lah, gak usah banyak-banyak ya, karena kalau banyak-banyak nanti pusing juga kita kan. Baik, terima kasih Pendeta. Bagaimana mungkin Pak Pendeta Jimmy Barat menyikapi gerakan-gerakan pembaharuan begitu ya? Karena banyak orang-orang yang mengadakan pembaharuan, namun bisa jadi ada saja yang salah menyikapi, mungkin ada salah dalam bagaimana hidup berjemaat dalam menjalankan pembaharuan itu. Ketika kita mau jalankan pembaharuan, seperti apa baiknya dalam menjalankannya itu, supaya itu pun jadi motivasi rohani buat anggota-anggota yang lain. Silakan Pendeta Jimmy. Iya, jadi memang harus tegas ya, itu yang pertama ya, harus tegas dalam bersikap, ya, tidak memihak-mihak. Kalau kita sempat memihak, nah ini juga pengalaman para pelayan Tuhan juga ya, pendeta-pendeta. Jangan sempat ada yang dia pro satu, yang lain enggak, ya kan? Nah ini gawat nanti. Ya, nanti yang lain menjadi merasa apa? Merasa tidak didukung, yang lain mungkin merasa bahwa pendeta ini hanya ke tempat orang yang seperti ini ya. Nah, jadi harus ada ketegasan di dalam melakukan hal-hal di dalam jemaat, di dalam melakukan pelayanan ya, melayani semua orang. Tidak, tadi itu semua ya, dari Yudea, jadi dari Yerusalem kita lihat orang-orang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan. Ini menunjukkan bahwa semua dia jangkau orang-orang ya, tidak hanya orang-orang yang ada di Yerusalem saja, walaupun orang Yerusalem itu adalah orang-orang yang kebanyakan Israel di sana ya, tapi dari mana-mana. Nah ini penting menjadi bagian yang kita harus terapkan ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengadakan pembaharuan dalam kehidupan berjemaat. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Pendeta Jeremy. Ya, silakan Pendeta Muda. Jadi saya muncul pertanyaan dari statement Pendeta Jeremy ini ya. Karena kita berlembaga ya, berorganisasi. Nah, mengenai kata pembaharuan tadi sebenarnya Sir sudah sampaikan dasar Alkitabnya dia. Tidak kompromi kan begitu. Apalagi yang kedua yang dia Pendeta Pardosi sampaikan itu kan ya. Tidak lagi mencintai dunia. Wah, ini saya jadi deg-degan sendiri, jantung saya. Karena begini, apakah ketika kita memahami sebuah konsep dasar yang tadi disampaikan Pendeta Pardosi itu selalu melekat di
pemahaman Seven Day Adventist dari dasarnya. Jadi dengan kata lain, ketika organisasi gereja Advent kita telah punya pattern di dalam setiap pembaharuan, jadi semua pembaharuan yang ada, entah baik dari ministry, entah dari gereja, dan lain sebagainya, patternnya itu harus di bawah payungnya organisasi. Apakah itu selalu mengikuti seperti itu? Sehingga kita tidak bisa mentoleransi gitu. Sebuah pembaharuan yang boleh jadi apakah ini pembaharuan yang benar atau tidak. Karena semua pembaharuan seolah-olah mengarahnya ke Alkitab, tapi sebenarnya bukan Alkitab juga yang dia bawa pembaharuannya. Begitu. Kira-kira apakah kita bisa pastikan kalau di bawah organisasi gereja kita itu udah pasti pembaharuannya benar? Baik, silakan, mungkin ada pendeta-pendeta yang mau menanggapi pertanyaan dari pendeta Alex. Mengenai pembaharuan tadi ya, kalau mungkin saya secara pribadi, pembaharuan tadi itu memang selalu dimulai dari pribadi lepas pribadi. Begitu ya, selalu dimulai dari pribadi lepas pribadi. Kemudian ya baru mungkin bila mana pembaruan itu meluas, melebar, baru bisa jadi kepada kelompok orang begitu ya. Namun tadi mungkin kalau kepada pendeta Alex tadi pertanyaannya, mungkin boleh diulang lagi pendeta, lebih spesifik. Iya, jadi kan banyak nih orang-orang yang mengatasnamakan pembaharuan dalam bidang kesehatan. Jadi dia ngomongin kesehatan aja. Tapi pembaharuan yang lain dia nggak lakukan. Semisal. Kan ada tuh banyak orang yang mengklaim, saya pembaharuan. Nah, pembaharuan ini kan kadang-kadang muncul nih di gereja kita ya. Dan entah sebutan mereka itu apa, kan begitu. Nah, apakah kalau sudah di bawah payung organisasi, pembaharuannya udah pasti benar, kalau di luar organisasi pembaharuannya salah? Oke, lebih spesifik lagi. Kami persilakan kepada Mbak Tuhan yang lain. Silakan pendeta Dwi. Ya, saya pikir kita perlu berhati-hati ya gitu. Jangan sampai kita juga jatuh di dalam dosa menghakimi, begitu. Dan kita juga jangan sampai juga terobsesi untuk menjadi misalnya Elia, ya gitu. Sebaiknya kita fokus aja dalam tugas kita yang menyampaikan kebenaran, ya kan, menyampaikan iman tanpa kompromi, pekabaran itu, kemudian menyampaikan kehidupan fokus kepada Tuhan, ya, dan juga menyampaikan undangan-undangan untuk pertobatan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita perlu berhati-hati juga supaya kita juga tidak terobsesi untuk menjadi Elia luar biasa ya. Kayak gitu. Saya harus melakukan tugas-tugas Elia dan sebagainya supaya saya menjadi Elia. Itu bukan tujuan kita untuk menjadi seperti Elia atau menjadi Elia modern. Tetapi tujuan kita adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Syukur-syukur kita diberikan kuasa sebagaimana Yohanes Pembaptis bekerja, kemudian sebagaimana kuasa itu yang digunakan juga Elia pada saat dia bekerja bagi Tuhan. Begitu. Dan yang kedua, kita juga perlu berhati-hati untuk menjudge. Ya, kita perlu teliti dulu, jangan-jangan kita yang salah. Begitu. Jangan-jangan kita yang salah. Atau memang dia betul-betul salah. Ya. Kalau misalnya ada muncul sesuatu, ya toh gerakan-gerakan, ya kita perlu cari tahu dulu betul-betul apakah dia salah, kita yang salah, atau sebenarnya dia yang kebablasan, terobsesi untuk menjadi pembaru-pembaru seperti Elia pada saat ini, begitu, sehingga dia kebablasan. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh ada pengakuan saya ini membawa pekabaran Elia ini misalnya, begitu. Ya pengakuan kita ya kita minta sama Tuhan pekabaran supaya kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul memang datangnya daripada Tuhan, bukan hanya dari copy paste ataupun tiru-tiru dan lain sebagainya, begitu.
Tetapi memang kita mendapat pekabaran daripada Tuhan, kita bergumul dengan firman Tuhan, kemudian kita sampaikan, oh inilah pekabaran firman Tuhan yang saya pelajari, yang saya dengarkan, yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Dan kita tidak boleh menentukan misalnya yang di luar organisasi sudah pasti salah, belum tentu. Ya. Dan yang dari dalam organisasi sudah pasti betul, belum tentu juga. Karena apa? Akan ada ajaran-ajaran yang dari dalam organisasi ini, ajaran sesat yang muncul dari dalam organisasi, begitu. Ajaran sesat itu muncul dari dalam, dari antara kita semua, begitu. Jadi kita perlu berhati-hati untuk hal itu, dan kita boleh minta petunjuk daripada Tuhan dan juga hikmat untuk betul-betul menentukan hal itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi atas tambahannya. Silakan, mungkin ada dari Sir Pardosi menanggapi sebelum kita akan masuk ke pertanyaan dari Facebook. Baik, terima kasih ya. Sebelum saya lupa ya, ada dua yang mengklaim pekerjaan Yohanes itu adalah pekerjaan seperti Elia ya. Yang pertama Yesus Kristus tadi sudah dibahas ya, tapi saya kelupaan ada satu lagi yang pernah mengklaim itu, bahwa itu adalah pekerjaan dari Elia ya. Di buku Lukas ya, pasal 1, ketika malaikat itu menemui orang tua Yohanes yaitu Zakaria, maka di ayat yang Lukas 1 mulai ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, itu kan pekerjaan dari Elia ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa siapa? Elia. Oke. Pertanyaan orang banyak itu, apakah kau Elia? Dijawab, ya aku ini bukan Elia gitu. Ya. Bukan, saya ini bukan Elia saya ini. Tetapi malaikat berkata dia akan datang di dalam roh dan kuasa siapa? Elia. Oke, jadi ada dua ya. Satu adalah Tuhan, Yesus Kristus. Satu adalah siapa? Malaikat. Ini tambahan informasi supaya kita boleh tahu bahwa memang Yohanes itu datang mengikuti pola pekerjaan spirit, semangat, kuasa yang dimiliki oleh Elia. Baik, pertanyaannya. Pembaharuan itu apakah harus selalu datang dari gereja? Tidak. Pembaharuan itu akan menjadi benar kalau datang dari gereja? Tidak, kan gitu ya. Apapun yang saudara tanya akan saya jawab tidak gitu. Karena pembaharuan yang benar itu datangnya dari terang sorga. Itu bisa dilakukan oleh pribadi, itu bisa dilakukan oleh kelompok, itu bisa dilakukan juga dari gereja. Karena yang dia bawa itu adalah terang dari sorga. Yang kedua, konsisten. Jangan bahasa dari Medan sana, panas-panas tai ayam gitu. Itu bukan pembaharuan dari sorga itu. Lihat itu Yohanes, konsisten dia, betul? Lihat itu Elia, konsisten dia. Bukan panas-panas tai ayam. Dapat ancaman tetap konsisten. Kalau itu memang benar terang dari siapa? Dari sorga. Tapi kalau itu bukan dari sorga, bayangkan terang dari sorga mati. Kan berarti bukan dari sorga itu. Pernah saudara mendengarkan matahari mati? Matahari mati, nggak bisa saudara. Yesus adalah terang dunia. Nah kalau terang yang kita bawa dari Yesus mati, ya gimana? Berarti kan nggak konsisten terang yang saudara bawa. Ya. Nah yang ketiga, orang yang membawa pembaharuan itu menghidupkan pembaharuan itu. Jadi jangan asal khotbah saja. Kita harus hidup sederhana. Tapi rumahnya 5. Gimana ceritanya ini orang? Kita harus hidup sederhana. Banyak kita membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau sudah giliran pengumpulan dana bantuan, sakit dia, nggak ke gereja gitu. Jadi gimana kan nggak bisa. Jadi ingatlah deh, terang itu harus didapat dari siapa? Kebenaran firman Tuhan. Nah kalau dalam gereja kita ya di dalam Alkitab dan juga tulisan apa? Roh nubuat. Tetapi pemahamannya harus benar ya. Makanya harus bertanya
berdiskusi, jangan maham-maham sendiri. Ah, ini bahaya ini. Ini terang yang saya dapat dari Alkitab, tapi paham-paham sendiri dia. Akhirnya yang dikatakan Petrus itu tidak pernah orang menafsirkan nubuat oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh dorongan apa? Roh Kudus. Ah, ini bukan dorongan Roh Kudus. Rohaku, tahu rohaku? Tahu rohaku? Roh Kudus itu Roh Kudus. Kalau rohaku ya berdasarkan hatiku kan gitu. Bukan berdasarkan Roh Kudus lagi. Nggak bisa begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Sir, atas tanggapannya. Menyapa sahabat-sahabat konsep yang menonton tayangan kita ini dari Facebook. Kami mengapresiasi atas waktu yang sahabat-sahabat semua berikan. Ada satu pertanyaan di sini oleh Ibu Nur Hayati Atik. Selamat malam, Ibu. Saya mau bertanya tentang Nabi Elia saat dia membunuh Nabi Baal, dia tidak takut. Kenapa dengan istri Ahab yang ingin membunuhnya, Nabi Elia bersembunyi di Sungai Kerit? Kami silakan Pendeta Muda Jimuta Barat untuk boleh menanggapinya. Oke, baik. Ya. Ya, jadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 18-19 ya, di mana ketika Elia tampil di depan ratusan Nabi Baal dan dia menang karena Tuhan bersama dengan dia, dibunuh semua Baal itu, dia tidak takut di sana. Ya, tetapi dalam peristiwa selanjutnya ketika Isabel datang untuk mendengar kabar itu dan menyuruh orang memberikan kepadanya ancaman, ya, justru dia lari. Ya, kenapa dia tidak bunuh saja seperti Nabi Baal itu, kan begitu seharusnya ya, dia sudah berani membunuh, kenapa ini tidak dibunuh? Ya, nah jadi Isabel dan juga Ahab itu adalah raja, ya, dan dia menegur raja itu dan juga istrinya karena melakukan dosa. Nah, mereka adalah penguasa Israel, ya, sehingga nabi ini pun nggak bisa juga asal-asal di dalam melakukan suatu tindakan untuk para raja selain menyampaikan apa yang tidak benar sesuai dengan mereka yang mereka lakukan, ya. Tuhan suruh tegur. Lalu kemudian apakah karena dia takut? Ya memang di dalam raja-raja itu disebut di sana dengan jelas ya, takutlah Elia, dikatakan di dalam Raja-Raja 19 ayat yang ke 4 kalau tidak salah ya. Ya. Lalu dia apa? Takut. Lalu pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, ini berarti ada semacam kehidupan manusiawi yang kembali menjadi bagian daripada seorang nabi Tuhan yang juga takut akan ancaman kematian. Ya. Nah, tetapi ini tidak membuat seorang nabi Tuhan menjadi tidak melanjutkan daripada pola kerjanya, ya. Nah, sehingga dia sendiri dikuatkan lagi oleh Tuhan untuk tetap bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Elia juga sebagai manusia yang bisa merasakan takut, tetapi Tuhan tetap bisa menguatkan dia dengan cara Tuhan sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi, dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, silakan mungkin ada tambahan dari pendeta-pendeta yang lain. Boleh langsung dibuka mic-nya. Ya, mungkin bukan ke Sungai Kerit kali ya, itu yang dalam 1 Raja-Raja 17 tadi kalau saya baca ya. Tapi ini dalam 1 Raja-Raja 19 setelah setelah Elia membunuh semua nabi, ya, sehingga Isabel menyuruh seorang suruhan dalam 1 19 ayat 2, ya, dan ya seperti tadi dibilang ya, maka takutlah ia lalu pergi menyelamatkan nyawanya setelah sampai ke Berseba. Ya, jadi saya mencoba melihat bahwa ya Alkitab menunjukkan kejujurannya ya untuk
menuliskan bahwa ya kalau nabi itu takut ya takut gitu, walaupun ya dia Elia gitu. Ya sama seperti Musa, ya Alkitab menjelaskan sejujur-jujurnya bahwa Musa itu pun pernah melakukan satu kesalahan yang sampai akhirnya dia pun nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan banyak nabi-nabi yang lain yang Alkitab sampaikan dengan sangat jujur apa yang mereka alami sebagai manusia yang berdosa gitu. Jadi ya menurut saya ya itulah kejujuran yang kita tuliskan, bagaimana Elia pun pernah mengalami rasa takut gitu ya. Walaupun dalam secara holistik kita baca cerita Elia, konsep-konsep dan pola-pola kerja yang atau pola hidup Elia yang tadi sudah kita bahas itu sudah sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan pelayanan Elia itu sendiri gitu. Mungkin itu aja saya sedikit meluruskan. Baik. Terima kasih. Apakah pola pelayanan seperti Elia ini yang kadang menjadi takut atau menghadapi tantangan bisa terjadi juga, Sir, kepada Elia modern sekarang kita, di zaman kita? Silakan, Sir. Ya, baik. Ya. Nah, kalau saudara baca 1 Raja-Raja 19, Elia itu akhirnya pergi kemana dia? Dalam ketakutannya itu, Tuhan membawa dia ke Gunung Horeb. Awalnya Elia itu tidak ke situ. Tetapi setelah dia melarikan diri, lalu Tuhan membawa dia kemana? Ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu kan menjadi sakral bagi orang Israel. Betul ya? Tapi bukan dianggap keramat, bukan. Tapi Gunung Horeb itu menjadi tempat yang menarik bagi orang Israel. Bagi Musa juga menarik itu ya. Ketika semak belukar itu Gunung Horeb, saudara. Ya. Tapi apakah spotnya sama saya kurang tahu ya. Tapi itu sekitar apa? Di Gunung Horeb itu. Tuhan menemui Israel ya di Gunung Horeb itu. Dan sekarang Elia bertemu dengan Tuhan di gunung apa? Di Gunung Horeb. Setiap manusia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saya boleh katakan bahwa Elia ini sudah lemas. Udah lemas dia. Sehingga Tuhan harus membawa dia ke Gunung Horeb, gunung Tuhan kalau dalam Alkitab ya. Supaya dia boleh mendapatkan tenaga baru dari siapa? Dari Tuhan. Dan tenaga baru itu kalau saudara lihat-lihat dalam kisah selanjutnya, ya, tenaga baru itu untuk menyelesaikan ada 3 PR yang sisa. Apa itu 3 PR? Ayat 15, mengurapi Hazael menjadi raja, juga Yehu cucu Nimsi, kau urapi menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat, kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Itulah 3 pekerjaan dia terakhir. Sebelum dia diangkat kemana? Ke surga. Jadi secara manusia, kadang-kadang kita ini mengalami yang namanya kelelahan. Kelelahan secara fisik, bahkan kelelahan secara apa? Mental. Dan akhirnya Elia memilih, ya Tuhan sudahlah, biarlah aku mati saja. Gitu ya. Sudahlah, udah selesai pekerjaan saya. Tapi Tuhan katakan belum, masih 3 lagi yang kau kerjakan. Itu sebabnya dia diberikan energi baru. Ya. Semangat baru. Dia diizinkan untuk melihat Tuhan berbicara kepada dia dalam 1 Raja-Raja 19. Dan setelah itu dia semangat lagi. Ya. Jadi boleh saja sebagai pekerja juru kabar Tuhan, kita mengalami ketakutan, kegelisahan. Ya. Itu bukan berarti kurang iman, bukan. Ya. Tapi sebagai manusia kita merasakan, ya Tuhan mungkin sudah disinilah pekerjaan saya selesai. Saya sudah siap, kalaupun saya mati, biarlah saya mati di sini. Tapi Tuhan katakan belum, masih ada PR yang belum selesai. Dan untuk itulah Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Baik, terima kasih Sir atas tambahannya. Sekarang kita masuk kepada closing statement. Penghujung dari diskusi kita, kami persilakan pemateri Pendeta Muda Jimmy, dan Sir nanti akan menutup dengan statement. Baik, sebagai closing statement dari saya,
adalah ketetapan Tuhan itu harus dilakukan, ya. Hukum-hukum Tuhan itu harus dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan yang hidup di zaman modern, di zaman sekarang ini. Dan bahkan juga mereka itu harus memiliki semangat dan roh yang luar biasa ditampilkan dari setiap umat-umat Tuhan, yang walaupun bukan kita mengklaim diri kita Elia, ya, tapi pola itu harus kita lakukan, ya. Menegur dosa, menyatakan kebenaran, menyampaikan kabar keselamatan, dan lain-lain. Sehingga apabila itu kita lakukan, maka nanti kita juga akan menerima satu gelar Elia modern yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, betapa bangganya kita bisa disandingkan dengan Elia yang luar biasa, yang juga membawakan pekabarannya dan juga pekabaran dari Musa itu sendiri juga, ya, sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan kepadanya ketika di gunung itu. Inilah sebagai closing statement, biarlah kita tetap melakukan sesuai dengan pola-pola kerja Elia di dalam pekerjaan kita di dunia ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas diskusi kita pada saat ini dan juga pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, bagi saya ada dua hal yang penting untuk kita boleh ingat dari pelajaran ini, ya. Yang pertama, Tuhan mau gereja Tuhan itu murni. Mau gereja Tuhan itu murni. Dan untuk mencapai kepada kemurnian itu, maka Tuhan menggunakan orang yang Dia pilih untuk membawa kemurnian dalam gereja. Sudah barang tentu orang itu akan digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan dan gereja itu akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Meskipun akan ada yang menolak dan ada yang menerima. Tetapi pekerjaan pemurnian gereja Tuhan itu harus terjadi. Kalau dalam bahasa Alkitabnya penampian. Penampian. Yang kedua adalah ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa sebuah kemurnian di dalam gereja, Anda sebagai gembala di jemaat-jemaat, Andalah yang harus membawa kemurnian itu di dalam gereja. Para pendeta, pemimpin. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita sendiri belum murni. Gitu. Sehingga akhirnya kemurnian yang mau dibawa itu tidak bisa berjalan dengan baik karena kita sendiri belum dimurnikan oleh Tuhan. Atau kita belum mengizinkan diri kita dimurnikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan pemurnian di dalam gereja itu terhambat. Tapi apapun yang terjadi, gereja Tuhan ini harus dimurnikan karena harus ada penampian. Ya. Di dalam gereja, kalau kita masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, di dalam gereja itu ada lalang dan gandum, betul? Ya. Dan itu tidak dicabut sekarang, karena kalau dicabut nanti gandumnya tercabut. Akan tiba masanya, lalang itu akan dicabut, gandum itu akan dicabut dan dibawa ke lumbung, sementara lalang dibakar. Jadi pemurnian itu senang tidak senang, saudara mau dipakai Tuhan atau tidak, pemurnian itu akan terjadi. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun yang Tuhan akan pakai. Tapi seharusnya kitalah sebagai pendeta-pendeta yang membawa apa? Pemurnian itu ke dalam gereja. Terima kasih. Amin. Semoga pelajaran malam ini jadi berkat buat kita semua, menguatkan kita semua dalam kerohanian kita. Baik, kita akan menutup diskusi kita pada malam hari ini. Kami mengundang Pendeta Muda Abigail untuk memimpin doa tutup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sahabat-sahabat konsep dan kami para pendeta muda bersama dengan Pendeta Pardosi ketika kami membahas
pelajaran firman Tuhan Elia dalam kitab Markus. Tuhan, pelajaran ini sangat baik bagi kami, agar kami benar-benar dimurnikan, dan agar kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku untuk memurnikan akan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami memiliki pola hidup, pola kerja pelayanan seperti Elia, yang tidak kenal lelah dalam pekerjaan pelayanannya. Sangat militan, hidup sederhana, dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kami di bidang tempat atau di tanggung jawab tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau beserta dengan kami semua. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka pun diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami pelajari bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, di penghujung acara kita malam hari ini, kami mengapresiasi sangat besar bagi seluruh sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom, maupun yang menonton tayangan ini lewat Facebook, baik Ibu Nur Hayati Atik tadi dan Ibu Florencia Ning, bagi juga sahabat-sahabat konsep yang lainnya. Minggu depan kita akan kembali berdiskusi bersama dengan pelajaran konsep iman dalam kitab Markus pasal 11 yang akan dibawakan oleh pendeta muda Alexander Hetarimon. Terima kasih banyak untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima